Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengawali hari kita. Kita dapat bertemu kembali walaupun dengan jarak ya dan ruang dan waktu yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu, pertama, kita akan memaknai Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, mencerminkan perilaku yang diterangkan dalam Surah Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, memahami hadis Rasul yang menjelaskan tentang patuh kepada orang tua dan guru. Oke? Dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam surah Al-Isra ini dijelaskan ada 2 poin yang paling utama dalam kehidupan kita. Pertama, kita diwajibkan untuk selalu menyembah kepada Allah dan beribadah kepadanya, karena itu adalah salah satu tugas manusia, yang mana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan melainkan ibadah. Nah, yang mana dan tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kita wajib itu mengesahkan Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di poin kedua dalam surah Al-Isra ini menjelaskan bahwasannya kita wajib untuk patuh dan hormat kepada orang tua, yang dimana berkat orang tua kita dapat hidup sampai saat ini. Ya, hakikatnya itu dari Allah. Rizki itu Allah yang mengatur. Akan tetapi dengan bantuan orang tua lah kita dapat hidup sampai saat ini, yang dimana ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, telah menyusui kita, telah melahirkan kita, yang mana ayah telah memberikan nafkah ya kepada kita. Kalau misalnya kita hitung secara materi, maka tidak akan bisa terhitung seberapa banyak uang yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita sampai kita di usia sekarang ini gitu. Maka di dalam surah Al-Isra ini menjelaskan dan menekankan bahwasannya fala taqul lahumā uffin. Nah, kita tidak boleh mengatakan kalimat "ah" aja tidak boleh kepada orang tua, apalagi membentak atau lebih dari itu gitu kan. Kalimat "ah" juga itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Maka apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu kita harus mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang dimana perkataan kita itu menyejukkan hati orang tua, menenangkan hati orang tua. Jangan sampai apa yang kita utarakan dari lisan kita yang kita bicarakan dari lisan kita itu menyakitkan hati orang tua kita gitu. Terus mengenai isi kandungan surah Al-Isra ayat 23 ini ada 2 poin. Pertama, kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah. Tadi telah dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan ke muka bumi ini itu hanya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah. Karena dalam segi ketauhidan ya, bahwasanya Allah itu satu.
Walaupun kita tidak tahu wujud Allah itu seperti apa, tapi kita harus yakin karena di situ adalah salah satu rukun iman kita. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita tidak perlu membayangkan bagaimana wujud Allah, ya. Akan tetapi kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu yang maha kuasa atas segalanya, Allah itu yang maha segalanya, yang dimana Allah itu memiliki 99 nama yang tercantum dalam Asmaul Husna. Allahu Ghani, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuat, dan Allah itu yang memiliki segalanya di situ. Jangan sampai kita itu bertanya-tanya terhadap diri kita ataupun orang lain, bagaimana bentuk Allah, bagaimana cara Allah menciptakan muka bumi ini, gitu kan. Itu jangan terlalu berpikir secara meluas tentang hal seperti itu. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada, cukup dengan kita yakin karena ada ciptaannya, gitu kan. Seperti halnya kita membeli motor, ya. Kita membeli motor, apakah kita tahu siapa yang menciptakan motor tersebut? Ya kan? Sama halnya dunia ini dan isinya, gitu. Kita hidup di dunia ini udah berbelas-belas tahun misalnya kalian, ya, gitu. Tapi kita tidak tahu penciptanya itu siapa. Perlu kita hanya yakini saja bahwasanya itu Allah ada. Apapun yang kita inginkan itu kita pinta kepada Allah karena Allah itu maha kaya. Nah, selanjutnya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua dengan cara berkata baik kepadanya, tidak membentaknya, tidak pula mengeluh dan membantah perintahnya, baik dengan kata-kata maupun yang lainnya. Nah, di surah Al-Isra ini menjelaskan perihal bagaimana sih kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana arti kata hormat dan patuh itu, gitu. Otomatis hormat dan patuh itu melainkan dari sikap, berarti dari lisan, dari perkataannya, dari lisan, sama tingkah laku kita. Bagaimana tingkah laku yang mencerminkan bahwasanya kita itu baik, gitu kan. Otomatis dari perkataan yang baik juga. Kalau misalnya perkataan kita baik, otomatis yang lain juga akan ikut baik, karena manusia memandang manusia yang lainnya itu berawal dari lisannya. Selanjutnya, ada beberapa dalil yang menerangkan lagi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang dimana di sini menjelaskan tentang hadis Rasul. Yang pertama itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang kedua itu diriwayatkan oleh Muslim. Yang pertama, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya orang tua itu saking sangat mulia, ya, sampai ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan mukanya Allah terletak pada mukanya orang tua. Kalau misalnya orang tua kita sudah tidak ridho pada kita, otomatis Allah itu tidak akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Walaupun misalnya kita ibadah taat sama Allah, ya, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, akan tetapi lisan kita, perbuatan kita jelek terhadap orang tua, ya, jelek terhadap orang tua, sampai orang tua itu tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan. Nah, itu berarti kita sudah mencari ketidakridhaan Allah, karena kalau orang tua sudah murka, maka Allah juga murka, ya. Nah, sekarang kita ingin mencari ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua, atau kita ingin mencari murka Allah melalui murkanya orang tua, gitu. Itu adalah suatu pilihan yang dimana menguji kepada keimanan dan mental kita. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang tua, ya. Perkataan kita itu harus bisa membedakan antara perkataan kepada teman, kepada guru, kepada orang tua,
gitu. Itu harus bisa dibedakan. Tata bahasanya juga harus kita bedakan. Kalau misalnya keseharian kita menggunakan bahasa Sunda, itu harus bisa membedakan gitu. Misalnya kita dengan sesama teman itu menggunakan bahasa kasar ya, bahasa ya namanya juga teman gitu. Akan tetapi ketika kita bicara dengan guru ataupun orang tua itu tidak boleh gitu. Kita sebisa mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa yang lembut yang bisa menenangkan hati mereka gitu. Yang kedua itu diriwayatkan oleh Muslim, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabairu aw su'ila anil kabair faqala asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini al-alih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua orang tua. Ya. Itu adalah termasuk dosa besar. Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, dosa besar itu ada 3. Pertama, syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah, ya, kita melenceng dari ketauhidan kita. Yang kedua, membunuh jiwa. Membunuh jiwa itu adalah bunuh diri, ya. Bunuh diri itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena kunci orang yang sudah putus asa akan hidupnya itulah dia bunuh diri. Seakan-akan dia hidupnya itu tidak memiliki manusia, memiliki sanak saudara, memiliki teman, ya, sampai dia putus asa dan dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu maha memberikan pertolongan seperti itu. Yang terakhir, durhaka terhadap kedua orang tua. Ketika kita melakukan suatu kedurhakaan kita terhadap orang tua, itu termasuk dosa yang besar. Bagaimana sih durhaka terhadap orang tua? Yang tadi, yang dimana kita tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan kita terhadap orang tua, yang dimana apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan kepada beliau itu bukan menyenangkan hati beliau, akan tetapi menyakitkan hati beliau. Nah, itu yang dimasuk kepada durhaka kepada orang tua. Nah, terus isi kandungan dari hadis tersebut itu adalah pertama, berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua salah satu jalan menuju menggapai keridhaan dari Allah. Dan ketiga, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Ya, kita sudah jelas ya. Dari tadi Quran surah Al-Isra ayat 23, terus dari hadis-hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Muslim itu menjelaskan bahwasannya berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling utama. Apabila kita ingin menggapai ridhonya Allah, maka gapailah dulu ridhonya orang tua. Apabila kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka kita harus menyenangkan hati orang tua dulu, ya, seperti itu. Oke, sampai sini penjelasannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.